Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah psikologi kontemporer dan sejarah psikologi Islam. Yang pertama, saya akan jelaskan tentang psikologi kontemporer. Psikologi kontemporer terdapat 3 periode. Yang pertama, periode spekulatif, yang mana pada periode ini didefinisikan sebagai studi tentang jiwa yang membahas kesadaran dan proses mental yang berkaitan dengan jiwa. Kemudian yang kedua, periode pemisahan dari filsafat, yang mana pada periode ini didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kehidupan mental seperti pikiran, perhatian, persepsi, intelijensi kemauan, dan ingatan. Kemudian yang terakhir, periode empiris dan eksperimental, yang mana pada periode ini didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan tentang perilaku organisme seperti perilaku kucing terhadap tikus. Selanjutnya, tentang sejarah psikologi Islam. Psikologi Islam terdapat 2 periode. Yang pertama, periode klasik, yang pada pengembangan kajian ini mengenai jiwa terpecah menjadi 2 kelompok utama. Pertama, periode ini berlangsung dari zaman kenabian sampai Daulah Umayyah. Kedua, periode kekuasaan Daulah Abbasiyah. Mereka melakukan gerakan penerjemahan, mengomentari, dan memperkaya filsafat Yunani. Kemudian periode kedua, periode modern, yang mana pada gerakan ini muncul karena dorongan adanya tuntutan nyata untuk mengatasi krisis yang dihadapi umat manusia. Kenapa sih harus ada psikologi Islam? Yang pertama, psikologi kontemporer dalam pengembangannya dianggap mengalami distorsi yang fundamental. Psikologi yang seharusnya membicarakan konsep jiwa, namun ternyata tidak mau tahu dengan hakikat jiwa. Yang kedua, ketidakpuasan akan teori-teori psikologi kontemporer dan kesadaran ilmuwan psikologi muslim bahwa ketika mereka mengkaji psikologi. Yang ketiga, latar belakang kebudayaan dan karakteristik masyarakat dianggap penting untuk dipertimbangkan. Lalu apa sih definisi psikologi Islam? Menurut Prof. Zakiyah Darajat dalam Mubarok tahun 2002, 1. Ilmu yang berbicara tentang manusia, terutama kepribadian manusia yang bersifat filsafat teori metodologi. Kedua, konsep psikologi modern yang telah mengalami literasi dan di dalamnya terdapat wawasan Islam. Yang ketiga, ilmu tentang manusia yang kerangka konsepnya benar-benar dibangun dengan semangat Islam dan berdasarkan sumber formal yang dibangun dengan memenuhi syarat ilmiah. Definisi yang barusan disebutkan mengandung 3 unsur pokok. Yang pertama, bahwa psikologi merupakan salah satu dari kajian-kajian masalah-masalah keislaman. Yang kedua, psikologi Islam membicarakan aspek-aspek dan perilaku kejiwaan manusia. Tidak hanya mengkaji perilaku kejiwaan, psikologi Islam juga membicarakan apa hakikat jiwa sesungguhnya. Yang ketiga, psikologi Islam bukanlah ilmu yang netral etik atau terlepas dari etika, melainkan syarat akan nilai etika. Kemudian, ruang lingkup. Menurut Prof. Zakiyah Darajat, yang membedakan psikologi kontemporer dengan psikologi Islam adalah dalam rumusan konsep manusia dan dalam pendekatannya. Psikologi kontemporer semata-mata menggunakan kemampuan intelektual untuk menemukan dan mengungkapkan asas-asas kejiwaan. Sementara psikologi Islam mendekatinya dengan memfungsikan akal dan keimanan sekaligus. Metodenya sebagaimana perbedaan pengkajian jiwa di masa kejayaan Islam seperti yang telah diterangkan sebelumnya. Dalam membangun psikologi Islam pun sikap para pengembang terhadap pengembangan psikologi Islam terpecah menjadi 2 kelompok besar, yaitu yang pertama, kelompok yang berusaha mengangkat pesan besar Allah ke dalam pemikiran psikologi, dalam artian bahwa mereka bercita-cita untuk membangun psikologi Islam benar-benar dari Al-Quran dan hadis, maupun penafsiran ulama tentang kedua sumber tersebut. Kemudian, kelompok yang kedua adalah kelompok yang menghendaki keterbukaan terhadap pandangan hidup dan kehidupan non-muslim. Namun terdapat beberapa alternatif metode yang bisa digunakan untuk membangun psikologi Islam menurut Mujib dan Muzakir. Yang pertama, metode pragmatis, yaitu metode
dan mengembangkan psikologi Islam yang lebih mengutamakan aspek praktis dan kegunaannya. Langkah-langkah operasional yang dapat ditempuh dalam metode pragmatis sebagaimana yang ditawarkan oleh Al-Faruqi dalam pengislamisasian ilmu modern. Yang pertama, penguasaan disiplin ilmu modern dan penguraian kategoris. Yang kedua, survei disiplin ilmu pengetahuan. Yang ketiga, penguasaan hazanah Islam sebuah ontologis. Metode ini menghasilkan 6 pola pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan similarisasi, yang kedua, pendekatan paralelisasi, yang ketiga, pendekatan kontemplamentasi, yang keempat, pendekatan komparasi, yang kelima, pola induktifikasi, yang keenam, pola verifikasi. Yang kedua, metode idealistik, yaitu metode yang lebih mengutamakan penggalian psikologi Islam dari ajaran Islam sendiri. Lebih lanjut, Sardar mengajukan kerangka epistemologis dalam penerapan metode ini. Yang pertama, didasarkan atas suatu kerangka pedoman mutlak, sebab datangnya dari Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, bersifat aktif, bukan pasif. Yang ketiga, memandang objektivitas sebagai masalah umum dan bukan masalah khusus. Metode ini meliputi 3 aspek pendekatan dalam pengembangan psikologi Islam. Yang pertama, pendekatan skriptualis. Yang kedua, pendekatan falsafati. Yang ketiga, pendekatan tasawufi. Yang keempat, pendekatan elektis. Mungkin cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.